Bila memutar waktu beberapa bulan ke belakang, mungkin warganet masih ingat dengan cobaan yang datang kepada Sony Septian dan Fairuz sang istri. Di mana Sony Septian pernah mengalami keracunan makanan hingga dilarikan ke rumah sakit. Hingga membuat warganet terkejut, Sony Septian mengalami stroke yang membuat dirinya, sang istri, hingga anak sambungnya banjir air mata. Tak cukup di situ, masih dalam tahap proses melawan penyakit yang Sony Septian rasakan. Dirinya harus menelan pil pahit kehidupan, di mana ibu tercintanya harus berpulang ke pangkuan Sang Pencipta. Kini Sony Septian dan Fairuz sudah bisa tersenyum bahagia lantaran kondisi Sony semakin membaik. Kembali lagi program terupdate dan terpercaya yang mengupas informasi kehidupan selebritas tanah air. Hanya di Next Update. Pada saat mengalami stroke, Sony Septian harus meminum banyak obat dalam sehari. Walaupun kini Sony sudah bisa mengurangi jumlah obat yang harus diminum. Mengalami stroke memang membuat Sony Septian tidak memiliki penghasilan selama 4 bulan. Lantas seperti apa perkembangan kesehatan Sony? Masih adakah rasa sakit yang Sony alami? Perjuangannya istri lebih banyak berjuang untuk ngebantu, aku juga jadinya lebih semangat juga karena respon istri dan kasih sayang istri gitu sih. Alhamdulillah udah mulai bisa berdiri lama, jalannya juga udah bisa lama, ngomong sudah jelas banget sekarang, terus semangat. Ya pengen bisa olahraga lagi tapi sama dokter masih belum boleh. Obat udah dikurangin, yang tadinya 25 tablet per hari, sekarang 12 per hari. 25 tablet per hari tadinya. Dari 25. Sekarang tinggal 12 per hari, tapi nggak boleh terlalu capek dulu katanya, nggak boleh terlalu capek. Boleh beraktivitas yang kalau udah ngerasa nggak kuat kayak nggak apa-apa, jangan sampai di tahap udah maksimal banget, jadi sebelum maksimal tuh udah harus istirahat gitu. Tapi Kak Fairuz sendiri jadi lebih posesif mungkin ke Sony seperti apa? Kalau aku sih pasti ngingetin dia ya, karena kan namanya juga dia tuh udah biasa nge-gym, olahraga berat. Jadi cuma ketakutan tiba-tiba colongan ngangkat beban berat gitu loh. Nah jadinya aku paling bener-bener dia cuma boleh olahraga di atas dengan beban yang punya aku, yang biasa aku pakai olahraga. Maksimal kan cuma sampai 5 kilo. Nah itu dia cuma bisa sampai segitu aja dulu, karena memang kan dia nggak boleh yang terlalu capek banget gitu. Jadinya itu yang aku jaga. Makanya sekarang kalau seandainya ngambil pekerjaan pun itu aku pasti nanya ini tuh detail banget, beda gitu. Kayak kemarin kan waktu pas di TV, oh ternyata lebih banyak duduknya. Misalkan dibandingin aktivitas beratnya, kecapean gitu enggak gitu. Terus fashion show yang gampang-gampang aja cuma jalan gitu. Doang tuh bisa. Kayak gitu. Jadi kalau yang udah terlalu berat, aku udah pasti worry sih pasti, karena kan ini kan memang dia masih tahap observasi sama dokter gitu kondisinya, dan nantinya akan dilihat lagi keseluruhannya seperti apa gitu. Dan nanti sekarang setiap sebulan sekali aja, tadinya kan 2 minggu sekali. Terus sekarang dokter udah bilang check up-nya nanti 3 bulan lagi kita akan lihat kalau dari keseluruhannya baik, terus kayak motorik dan yang lain-lainnya oke, semakin baik, udah aman. Paling insya Allah mudah-mudahan Februari nanti udah bisa lepas obat, amin. Yang bikin senang tuh yang bikin senang tuh pas terakhir ketemu dokter bilang, Pak kondisinya bagusnya nggak kayak orang abis kena stroke katanya. Oh itu kayak happy banget gitu. Banyak yang kaget sih, maksudnya cepet banget, maksudnya nggak ninggalin bekas gitu. Jadi alhamdulillah ini kan sebenarnya kuasa Allah juga ya, karena dokter itu kan kepanjangan tangan Allah. Sony bisa kayak gini juga karena banyak yang sayang sama dia juga, dari banyak yang doain dari keluarga juga, netizen juga banyak banget yang doain ya gitu. Jadi alhamdulillah bersyukur banget dengan perkembangannya, dengan dengan sekarang ngelihat dia begini aja tuh aku udah happy banget. Beneran itu udah kayak hadiah terindah. Jadi kalau ditanya, mau minta apa gini? Enggak, ini ngeliat kamu sehat gini aja aku udah happy banget gitu. Karena kan kalau dibalik lagi dulu tuh kayak shock banget kan gitu, tiba-tiba begitu gitu. Dan bisa lihat dia kayak gini, terus dengan prosesnya tiba-tiba mamanya meninggal, terus dia bisa tough juga gitu, terus bisa melalui semua itu. Aku juga menyemangati dia, berusaha untuk bagaimana caranya dia nggak terlalu sedih pasti ya, tapi bagaimana caranya kita sebagai support sistemnya tuh
bikin dia nggak down banget gitu loh, tapi masih bisa menahan rasa semua itu gitu. Ya aku jujur mungkin kalau nggak ada istri aku, nggak ada anak-anak atau keluarga, bisa dibilang aku bisa gila kali kemarin tuh, Iya, karena pikiran berat aku banget. terbebani banget. Aku sakit yang berhubungan dengan otak, tiba-tiba mama meninggal, itu rasanya tuh kayak ya Allah. Berat banget. Mungkin kalau aku nggak deket sama Allah juga nggak tahu ya, mungkin aku bisa bilang bisa gila juga gitu, atau mungkin nggak tahu, dia pasti akan jatuh sedalam-dalamnya banget gitu. Untungnya ada mereka sih. Sampai akhirnya udah bisa dilepas itu berapa bulan Udah 3 berapa Kak? bulan, 4 bulan ya sayangnya. 4 bulan. Sekarang udah 4 bulan ya? Udah Ya, 4 bulan, udah udah 4 bulan. bulan. Jadi aku udah bisa, udah nggak perlu pakai ini. Tapi dokter bilang kalau emang lagi ngerasa berat kepala atau leher, karena Harus aku dipakai masih ada lagi. penyempitan di sini kan, pembuluh darah leher kan masih ada kan. Bantalan-bantalannya dia itu kan Bantalan. kayak ibaratnya airnya kurang lah bahasa kita ya gitu. Jadi kalau dia udah ngerasa agak nggak enak, pakai aja lagi gitu. Tapi alhamdulillah beberapa lama saat ini ini nggak karena dia sering fisioterapi sendiri di rumah juga, kan fisioterapi di rumah sakit udah enggak ya. Udah di stop. Jadi kita gaya-gaya gerakan-gerakan yang dikasih sama fisioterapinya itu kan memang harus dipakai terus. Kalau bisa dipakai setiap hari itu bagus kayak Kan gitu. tadi kan Sony bilang pekerjaan dikurangi gitu Kak, Ya. apalagi berbanding dengan pemasukan rumah tangga. Seperti apa sih kayak gitu-gitu, kayak saling membackup Kak, kayak endorse Ya sampai detik ini sih dia kalau untuk kerja di stasiun TV masih Jadi belum. ada 2 program TV aku, jadi aku nggak bisa Pending jalan, dulu. ke pending dulu. Yang udah jalan jadi ke pending dulu. Bisa dibilang hampir 4 bulan ini ya udah nggak ada pemasukan sama sekali. Tapi alhamdulillah punya istri yang mau ngebantu itu, masya Allah. Terus sempat sesekali akhirnya dapat rezeki, yang sekalinya dapat rezeki bisa alhamdulillah bertahan buat 3 bulan ke depan gitu. Jadi kayak ya ada aja Allah kasih gitu. Kadang ya itu Kemarin pas makanya- di hari ayah ya, Iya, pas di hari ayah. Makanya kadang aku ngerasa bener, di saat aku sakit, mama meninggal, terus aku sebagai kepala keluarga kok nggak bisa kerja, nggak bisa nafkahin istri, kan semua jadi satu di pikiran aku. Makanya kalau mungkin aku nggak berusaha dekat sama Allah dan nggak punya istri kayak gini, mungkin aku bisa gila. Makanya aku bilang itu, karena semua bertubi-tubi kenanya ke pikiran dan perasaan gitu. Jadi memang keluarga, terutama istri, nguatin aku banget sih semuanya. Tapi masih ada yang dirasain nggak sih Kak, mungkin 4 bulan pengobatan ini? Kemarin sih masih daerah sini aja sih, suka nyut gitu, karena kan leher sini tuh. Proses. Tapi alhamdulillah nggak seperti dulu. Kalau dulu kan 1 tahun penuh aku sakitnya setiap hari kan. Bisa kayak sakit itu kayak orang Sampai sampai gitu, kayak gitu. aduh. Tapi aku diemin gitu. Nah tapi setelah sekarang berobat udah nggak sakit. Tapi mungkin sesekali sakit gitu. Makan dipantang apa? Makan sekarang sebenarnya nggak ada pantangan kalau menurut dokter, karena kan hasil darahnya Sony bagus semua, tapi memang harus menjaga, udah nggak boleh kena darah tinggi, diabetes atau kolesterol tuh dia nggak boleh. Jadi ya semaksimal mungkin aku sebagai istri memberikan dia makanan enak tapi sehat gitu. Jadi banyak yang aku ganti di rumah kayak gitu. Gluten free gitu-gitu Iya, kayak. aku gluten free, dairy Sebenarnya free. kalau gluten free Udah kan, lama sih sebenarnya ya. gluten free itu kan aku udah nggak emang ini gitu kan. Jadi memang menjaga lah gitu. Apalagi kan nanti beberapa tahun ke depan bakal umur 40 tahun juga gimana caranya bisa jadi kakaknya Fasci ya. Gitu ya. Ya kan pas kalau lagi jalan kakaknya ya gitu. Mana semua orang udah tahu lagi saya ibunya, gimana dong? Aku dibilang adik kamu kan. Di tengah-tengah Sony harus melawan penyakit stroke yang ia derita. Semangat juang juga ia dapatkan dari rasa cinta sang anak sambungnya yang bernama King Faas Arafik. Faas juga mengatakan bahwa dirinya tak bisa lepas dari sosok ayah sambungnya Sony Septian. Insya Allah luar biasa ya, berarti apa yang aku kasih ke anak aku, cinta, kasih sayang, mungkin dia merasakan itu. Dan mungkin ketika dia merasakan itu, yang namanya anak kan naluriah ya gitu ya, dia masih pure banget, masih murni banget. Jadi apa yang keluar dari mulut dia mungkin apa yang dia rasakan gitu. Jadi berarti apa yang aku kasih buat dia merasakan dan menerima itu. Dan itu kan yang terberat ya sebagai seorang ayah ya. Aku masih sampai sekarang ngerasa apa aku udah jadi ayah yang baik apa belum ya gitu. Aku masih banyak kurang apa belum ya. Tapi ternyata anak-anak aku tuh kayak bisa mengekspresikan dirinya itu sebagai anak yang mendapatkan cinta yang besar dari ayahnya gitu. Makanya aku senang banget, aku bangga banget punya anak juga seperti Fas gitu, yang sangat pengertian dan sangat pencinta banget, nggak malu menunjukkan rasa cintanya gitu di depan umum. Aku juga senang, itu anugerah terindah banget sih buat aku. Oke pemirsa, demikianlah kabar terkini terupdate kehidupan selebritas tanah air hari ini. Terus saksikan next update hanya di channel YouTube Nexira Entertainment.